Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia untuk merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini rasanya kita lebih sering mendengar berita yang isinya kesusahan, ya. Kita lebih sering mendengar berita duka cita, berita tentang pergumulan yang dialami orang-orang di sekitar kita atau yang kita kenal. Nah, saya mengamati ada beberapa macam respon orang ketika dia mendengar berita tentang orang lain yang mengalami kesulitan. Ya, ada macam-macam respon. Misalnya ketika ada realita, ada orang yang kelaparan, gitu ya. Ada beberapa macam reaksi. Reaksi pertama bisa jadi ada orang meresponnya secara sinis. Ketika ada orang yang lapar, maka orang-orang sinis ini biasanya berkata, salahnya sendiri nggak mau kerja, makanya lapar. Kalau mau makan, ya kerja. Ya. Atau respon seperti, udah orang semacam itu jangan dibantu, nanti tuman. Ya. Dia akan terbiasa menerima dan jadi manja. Atau orang yang lain mungkin juga bilang, wah jangan-jangan nanti kalau dibantu dengan uang cuma buat beli nomor atau buat beli rokok misalnya, gitu ya, enggak buat makan. Reaksi-reaksi atau respon sinis semacam ini bisa jadi muncul. Ada orang lapar, kemudian bereaksi secara sinis. Nah, jenis yang kedua, enggak sinis sih, tapi teoretis. Ya. Kalau ada orang yang lapar, nanti orang-orang teoretis ini akan bilang, kalau lapar itu saya biasanya ya makan. Atau sebelum lapar di rumah sedia makanan. Saya kadang selalu sedia pisang di rumah. Jadi kalau lapar diganjel pisang.
Atau orang kemudian bilang, nih kamu kan lapar, saya punya buku kumpulan resep masakan anti gagal, ya. Kamu ikuti aja resep di situ, ukurannya sesuai, bahan-bahannya sesuai, nanti dijamin masakanmu enak, gitu ya. Nah, orang-orang yang cuma teoretis. Atau ada juga respon yang ketiga, itu respon praktis. Karena ada orang lapar, ya sudah tak belikan sebungkus nasi padang supaya dia bisa makan. Ya, dibelikan rames gitu ya, terus dia makan. Orang yang praktis, cari yang simple yang bisa dilakukan dan langsung dirasakan oleh orang itu. Tapi ada yang tipe terakhir, tipe herois. Ini sebenarnya heroik ya, cuman supaya senada dengan yang sebelum-sebelumnya is ya. Herois atau heroik lebih tepatnya. Bukan hanya memberikan sesuatu yang praktis pada saat itu, misalnya orang-orang yang heroik ini akan memberikan persediaan makanannya kepada orang yang lapar. Apa yang dia punya, meskipun itu harus diberikan semuanya, dia bersedia. Karena dia tahu betul bagaimana rasanya kelaparan, karena dia tahu betul bagaimana ketika dalam kesulitan dan tidak ada satupun orang yang menolong. Jadi dia akan mencurahkan segala daya yang dia punya supaya orang lain boleh terlepas dari kesulitan yang dihadapi. Nah, sebagai manusia kita mungkin melakukan keempat hal ini, ya. Tergantung siapa yang kita hadapi, gitu ya. Kita bisa mengeluarkan berbagai macam reaksi atas kesulitan yang orang lain hadapi. Tapi kabar baiknya buat kita hari ini, kita mau melihat sosok Allah yang konsisten di dalam merespon kesulitan yang dialami oleh manusia. Tema kita hari ini, Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Ya, kita hendak menggali karakter Allah yang bisa kita temukan di dalam pribadi Yesus yang kita dasari melalui bacaan Injil Markus 6 hari ini. Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-30 sampai 34, bagian pertama dari bacaan kita menunjukkan satu hal yang menonjol dari karakter Allah yang Yesus tunjukkan. Saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan untuk beristirahat. Di ayat yang ke-31, Yesus mengajak murid-muridnya dengan berkata, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ya, ada keterangan di sana dikatakan sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi Yesus dan murid-muridnya pada saat itu punya kebutuhan. Sebagai manusia mereka bisa mengalami kelelahan, mereka membutuhkan asupan makanan supaya mereka bisa tetap punya energi. Sebuah hal yang wajar kalau Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat sejenak, mengingat sudah banyak pelayanan yang mereka lakukan. Rasanya orang pun dan termasuk kita tidak akan keberatan ketika Injil misalnya menunjukkan Yesus dan murid-muridnya yang beristirahat. Kita akan memaklumi bahwa sebagai manusia mereka perlu menjaga stamina diri supaya pelayanan yang dilakukan selanjutnya boleh dilanjutkan dengan baik. Tapi yang menarik adalah ketika Yesus dan murid-muridnya, khususnya Yesus punya kebutuhan, dan ketika dia melihat kebutuhan orang lain, maka Yesus menunjukkan kesediaannya untuk sejenak mengesampingkan kebutuhannya dan lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Ya,
Di ayat 34 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan bukan sekedar melas gitu ya, bukan sekedar peduli secara perasaan, tetapi digerakkan oleh belas kasihan mendorong Yesus untuk ingin melakukan sesuatu buat orang lain. Ya. Belas kasihan yang muncul di dalam hatinya menghasilkan sebuah tindakan yang membuat Yesus bersedia mengesampingkan sejenak kebutuhannya dan lebih mengutamakan kebutuhan orang lain. Dalam kelelahannya, dalam kebutuhannya untuk istirahat bahkan makan, Yesus memilih untuk mengajar orang-orang yang seperti domba tanpa gembala. Ini karakter Allah yang kita imani. Allah yang peduli dan Allah yang penuh belas kasihan, yang bahkan bersedia untuk mengorbankan dirinya sendiri demi kebaikan umatnya. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus. Maka biarlah penghayatan kita tentang karakter Allah yang peduli ini makin menyentuh dalam kehidupan kita, bahwa kepedulian Allah sudah dinyatakan secara luar biasa, yang terbesar Dia tunjukkan dengan cara menyerahkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Allah bersedia mengorbankan dirinya sendiri supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan. Bukankah itu kepedulian Allah yang terbesar? Bukti dari cinta kasih-Nya yang luar biasa kepada kita manusia yang berdosa. Maka di dalam keadaan kita saat ini, janganlah kita lupa bahwa seberat apapun yang kita hadapi, kita punya Allah yang peduli dan mengasihi kita. Hal kedua yang mau kita lihat dari pribadi Yesus, di ayat yang ke-53 dan yang sampai 56, meskipun bagian ini tidak secara langsung merupakan lanjutan dari bagian pertama tadi, tapi kita juga melihat bahwa di situ Yesus menunjukkan kuasa-Nya dengan menyembuhkan orang banyak. Dan penyembuhan yang Yesus lakukan kepada banyak orang itu hanya dengan mereka menjamah jumbai jubahnya. Ya, sebuah cara yang mungkin juga pernah kita dengar di bagian Injil yang lain, ketika ada seorang wanita yang sakit pendarahan dan dia menjamah jubah Yesus, dia yakin itu akan membuat dia sembuh. Nah, di ayat yang ke-56 kita juga mendapati hal yang serupa itu. Bahwa orang banyak membawa saudaranya, kerabatnya, kenalan mereka yang sakit dari berbagai tempat, meletakkannya di dekat Yesus supaya mereka diperkenankan untuk menjamah jumbai jubahnya. Dan di sana dikatakan, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Hal kedua yang kita temukan dalam karya Yesus ini adalah karakter Allah yang kuasanya tidak terbatas. Bayangkan luar biasanya orang-orang ini yang menjadi sembuh hanya dengan menjamah jubah Yesus. Yesus tidak mengatakan apapun, Yesus tidak meminta mereka melakukan apapun, hanya dengan menjamah jubah Yesus maka orang-orang ini sembuh. Bukankah luar biasa kuasa Allah kita untuk melepaskan manusia dari segala kesulitan? Orang dibuat sembuh hanya dengan menjamah jumbai jubahnya. Maka akan jauh lebih banyak mujizat yang bisa Allah perbuat dalam kehidupan kita untuk melepaskan kita dari segala kesulitan yang kita alami. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai saat ini kita masih mengalami kesulitan? Kalau memang Allah berkuasa, kenapa Allah tidak menghilangkan COVID-19 dari
dunia ini. Bukankah mudah bagi Allah untuk membebaskan kita dari situasi pandemi yang sampai saat ini kita alami dan yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Katanya Allah penuh kasih yang peduli kepada kita. Dia juga penuh kuasa yang kuasanya tidak terbatas melampaui kesulitan kita. Bukankah mudah bagi Allah untuk melepaskan kita dari segala kesulitan? Tapi kenapa Allah tidak melakukan? Kenapa sampai saat ini kita masih bergumul dalam berbagai bentuk kesulitan kehidupan kita? Jawabannya cuma satu. Karena mungkin cara yang demikian, cara Allah semua orang dibebaskan dari kesulitan, itu bukan sesuatu yang baik untuk kita sendiri. Bukan cara itu yang Allah pandang baik untuk kita alami. Ya, bayangkan kalau kita dengan mudahnya dilepaskan oleh Allah dengan segala kuasanya. Kesulitan apapun Allah yang ambil alih, Allah yang bebaskan kita, bukankah itu justru satu keburukan buat kita karena kita jadi umatnya yang tidak terdidik. Satu hal yang boleh kita pegang di dalam pembiaran Allah untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya Allah sedang mendidik kita dan menyampaikan kepada kita kehendaknya supaya kita mengerti. Maka mari ketika kita diingatkan kembali hari ini tentang kasih Allah yang bersedia mengorbankan dirinya, sekaligus kuasanya yang melampaui keterbatasan kita dan persoalan kehidupan kita, mari kita memohon kekuatan bahwa ketika Allah mengizinkan kita masuk dalam situasi yang tidak menyenangkan, maka kita bersedia menantikan apa yang Allah ingin nyatakan kepada setiap kita. Yakinlah bahwa di dalam setiap pergumulan ada kekuatan yang Tuhan sediakan, sehingga kita bisa menjalaninya, bahkan dimampukan untuk menang atasnya. Karena kita sendiri bisa memahami cara kerja Allah yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk senantiasa memegang firman Tuhan ini, khususnya di dalam segala keadaan yang mungkin sedang kita hadapi atau akan kita hadapi di masa mendatang. Amin.